TKDN. Yang kita harus pahamin, kalau di pengadaan barang jasa itu, khususnya pemerintah ya, kita kan penggunaan produk dalam negeri itu kan udah jadi kebijakan ya. Lo bisa lihat ya di Perpres 12 itu ada kebijakan penggunaan produk dalam negeri. Nah, artinya sebenarnya seharusnya semua pengadaan barang jasa pemerintah ketika mau dibeli ya atau direncanakan dan ketika dibeli harus memperhatikan ini produknya produk dalam negeri atau bukan gitu. Kalau misalkan harusnya kalau ada jadi gini, kalau mau beli laptop dari berbagai merek gitu. Kalau di Indonesia ada merek buatan Indonesia, lo harus pilihnya buatan Indonesia gitu. Dengan spesifikasi yang memadai. Gitu ya. Misalkan butuh laptop dengan spesifikasi iCore 7, Windows 10 gitu, memori sekian. Dari berbagai merek, ada Zyrex, ada HP, ada Lenovo. Zyrex kan buatan Indonesia nih, meskipun nggak full. Ya, meskipun ya komponennya ada yang dari luar gitu. Ya kita harus pilih Zyrex harusnya gitu. Kecuali jadi setiap habis. Enggak, jadi setiap kita pengadaan tuh harusnya kita ngelihat itunya dulu. Iya, ngelihat itu dulu. Dan itu dimulai pada saat perencanaan pengadaan udah dimulai. Perencanaan pengadaan di mana ininya pada saat identifikasi kebutuhan. Kan lo udah pernah bikin tabel identifikasi kebutuhan kan? Ingat gak yang dulu kita bikin tuh, ada barang, biasanya yang gitu. Itu kan kita mengidentifikasi kebutuhan barang apa. Nah di situ ada apa namanya kriteria ini barangnya ada TKDN-nya atau enggak gitu. Contoh ya, gue share screen. Ini kan yang waktu dulu kita buat nih. Mas Yudi baru join. Ya, nah ini kan tabel identifikasi kebutuhan yang kita buat. Coba dulu cek di bawahnya deh. Ada nggak TKDN ini? Kayaknya gue sih seingat gue ada. Ada kok ininya TKDN apa kolomnya? Ya. Kok nggak bisa di find? Nah, ada kan? Persyaratan barang memiliki nilai TKDN tertentu, gitu kan? Tidak atau paling sedikit TKDN-nya berapa persen. Nah, jadi pada saat perencanaan ini udah dimulai gitu. Kita harus mendetek di barang yang kita butuhin ini ada nggak yang diproduksi di dalam negeri. Cara ngeceknya gimana? Ngeceknya itu di yang website-nya Kemenperin. Kan kemarin sempat si narsumnya tuh masih tahu kan? Iya. TKDN. Kementerian Perindustrian. Nah, ini nih TKDN kemenperin.go.id. Nah, di sini ya, lihatnya di sini. Terus kemana lagi? Ke sini sertifikat. Jadi semua produk barang jasa yang dipasarkan di Indonesia, kalau dia punya TKDN, dia punya sertifikat. Gitu. Sertifikat yang ngeluarin Kementerian Perindustrian. Jadi kita nggak usah pusing. Ini punya TKDN atau enggak usah nyari-nyari, nggak usah ngitung-ngitung. Tinggal lihat di sertifikatnya. Gitu. Nah, kategori pencariannya bisa dipilih mau produk, perusahaan, atau nomor sertifikat. Kalau perusahaan kita nggak tahu lah ya. Misalnya si Zyrex. Nama PT-nya apa kita nggak tahu. Kita pilihnya produk aja, komoditinya, misalkan laptop. Tuh, ada Evercross. Produk laptop merek Evercross. Sertifikat TKDN-nya ada. Coba kita lihat ya. 2% nih, 25,2.
Nah, ya 25,2%. Jadi sebenarnya kalau misalkan tender nih ya, tender kita syaratin ini nih spesifikasinya, LCD 11,6 inci, CPU-nya Intel Celeron M series, RAM-nya 4 GB, storage-nya 32 GB. Dia bisa masuk. Dia bisa masuk, tapi yang lain juga bisa masuk, yang produk-produk impor. Cuman dia bakal dapat keunggulan. Keunggulannya adalah preferensi harga dibandingkan yang lain. Ngerti nggak lo? Misalkan, ya. Keunggulannya Dulu. Keunggulannya, misalkan dia nawar harga per laptop 10 juta. Ya. Yang lain harga laptopnya 9 juta. Misalnya. Merek lain, merek impor 9 juta. Biasanya produk Cina bakal lebih murah. Kan? Nah, dia 10 juta. Tapi secara karena dia punya TKDN 25,2%, sementara yang lain TKDN 0%, ya, dia bakal dapat preferensi harga. Artinya secara harga yang ditawarkan memang 10 juta, tapi secara preferensi harga dia bisa turun, bisa jadi di bawah 9 juta. Gue kasih gambaran gimana caranya. Kayak Excel kali ya. Preferensi harganya tuh karena TKDN-nya? Ada deh, ya misalkan nih direct. Ini penawaran preferensi TKDN. Dapat preferensi. Nah, penawarannya misalkan tadi 10 juta. Oh ya, ini coba Lenovo. Dia nawar 9 juta. Ini 25,2%, ya. Ini 0. Lu share screen nggak sih? Enggak sih, Kak. Belum share screen juga ya. sorry. Nah, jadi secara dokumen memang dia nawarnya sebesar ini, ya, sebesar 10 juta dan 9 juta. Kalau TKD-nya 0, berarti ini tetap 9 juta. Nggak dapat preferensi harga, guys. Gitu. Ya. Atau jangan di sini. Di sini. Harga evaluasi akhir, HEA. Di sini preferensi harganya 0, berarti di sini tetap sama kayak gini, 9 juta. Nah, kalau Cizerek karena dia TKD-nya 25,2, dia dapat preferensi harga. Nanti rumusnya gue nggak hafal juga ya. Kita bisa lihat di modul dokumen. Misalkan setelah dihitung di rumus, dia dapat preferensi harga 1.100.000. Potongannya gitu ibaratnya. Nah, ini harga evaluasi akhirnya ini dikurang ini. Jadi dia lebih rendah. Ya nggak? Cizerek jadi urutan terendah. Nah, dia bisa dianggap pemenang. Gitu. Tapi ketika kita bayar kontraknya, pengadaannya, tetap yang ini cuma buat evaluasi gitu. Tetap 10 juta itu? Iya, ini cuma buat evaluasi aja. Itulah yang dinamakan preferensi harga. Gitu. Ini gunanya TKDN nih ya. Enggak, aku gambarannya masih kayak gini dulu. Jadi enggak. Jadi harganya tetap 10 juta. Jadi si Ya. Preferensi harganya tuh gunanya buat apa nanti kalau misalnya kita tetap bayar segitu? Buat menentukan dia sebagai pemenang. Karena dia punya TKDN. Tapi nggak apa-apa itu maksudnya. Ya emang diaturnya begitu. Oh. Sekarang sekarang gini, kalau dia punya TKDN terus dia nggak dapat manfaat apa-apa. Ketika tender dia tetap aja kalau harga lebih tinggi dia kalah. Ayo, padahal secara preferensi setelah dihitung dia lebih rendah. Gitu kan. Oh jadi untuk supaya dia ada kelebihannya dia sendiri, jadi ada keunggulan buat produk dalam negeri.
Itu berlaku untuk semua produk ya? Nah, bukan semua produk. Nanti kita lihat pengadaan apa aja atau pengadaan apa yang wajib memperhitungkan TKDN. Gitu. Wajib memperhitungkan TKDN. Tapi bukan berarti barang jasa yang masuk nggak ada TKDN-nya langsung gagal tendernya, enggak. Kalau ternyata maksudnya wajib memperhitungkan TKDN itu ketika kita pengadaan terus ada batasannya terlampau syarat harus memiliki TKDN itu terpenuhi, berarti kita tendernya harus dengan mempersyaratkan TKDN. Tapi ketika di dalam tender peserta tender yang nawar TKDN-nya 0, bukan berarti digugurin, enggak. Cuma dia nggak dapat preferensi harga. Gitu. Oh, jadi si preferensi harga itu jadi hanya berlaku saat pemilihan pemenang aja gitu, misalnya saat tender aja ya? Iya, saat tender aja. Untuk hasil akhirnya tetap kita bayarnya sesuai dengan yang ditawarkan. Sesuai penawaran, iya. Itu berlaku juga untuk pengadaan jasa lainnya sama jasa konstruksi juga sama. Jasa lainnya apa? Misalkan kalau kita building manajemen, building manajemen gitu ya, pemeliharaan gedung, ya kan TKDN-nya kalau nggak salah pengadaan di atas 1 miliar itu udah wajib TKDN kan, harus wajib memperhitungkan TKDN. Berarti kalau pengadaan kita yang kayak building manajemen ya wajib ngitung TKDN. Nah, kalau kayak building manajemen gitu, TKDN-nya itu apa? Tenaganya atau? Tenaganya ya harus 100% orang Indonesia dong. Ya nah, tenaganya terus? Dan terus kalau alat. Kalau misalkan ada alat, kemarin kan dijelasin tuh di diklat. Ada alat yang harus dipakai selama pekerjaan building manajemen. Dia bebas mau nawarin alat yang buatan dalam negeri atau buatan luar negeri nggak apa-apa. Cuman yang buatan dalam negeri itu dapat TKDN lebih tinggi gitu dong. Ya. Berarti itu kita nyisirnya satu-satu dong ya? Kita nggak usah nyisir, tenang aja. Jangan lu persulit diri, jangan. Konsepnya aja lu pahamin dulu. Kalau dia nawar dengan produk dalam negeri, dia TKDN-nya lebih tinggi gitu. Ya nggak? Setuju kan? Nah, kalau dia TKDN-nya lebih tinggi, berarti dia bisa dapat preferensi harga. Contoh, aircon. Terus apa lagi kemarin ya? Gue lupa deh. Sebut aja misalkan PP ya. PP apa waktu itu? Gue lupa. Ini nawar 12 miliar. Nawaran dia 12 miliar. PP nawar misalkan 11 miliar 900 juta. Secara urutan gini yang menang siapa? PP kan? Karena dia lebih rendah. Dia udah lolos teknis ya, ngomongnya udah lolos teknis nih. Secara kayak gini yang menang sih PP. Tapi ternyata setelah dilihat TKDN-nya yang ini 98%. Nah, PP cuma 97%. Misalkan gitu ya. TKDN-nya lebih tinggi ini aircon. Kenapa? Karena alatnya dia buatan dalam negeri semua alat yang dipakai. Sementara PP ada satu alat yang dibeli dari luar negeri. Ya, satu alat yang disyaratin sama kita itu dibeli dari luar negeri. Itu bikin TKDN dia jadi kurang sedikit 97%. Gitu. Ya. Setelah dihitung preferensi harganya karena ini wajib TKDN, berarti kan wajib menghitung preferensi harga. Setelah dihitung TKDN-nya ternyata ini bisa berkurang jadi misalkan 150 juta. Kurang banget. Nah, ini juga bisa berkurang, cuman nggak terlalu banyak gitu ya. Itu jangan 150 juta deh. Terlalu sedikit ini.
terlalu sedikit ininya jaraknya. Ini contoh aja ya, 200 juta. Kalau ini berarti kalau ini jadi berapa? Kalau gue cuma mau gambarin si iPhone lebih unggul gitu. Jadi misalkan cuma dapat 90 juta gitu. Nah, kan kalau kayak gini, jadi siapa yang menang? Telkom. Tapi kita kontraknya tetap senilai 12 miliar. Gitu. Ini konsepnya dulu nih. Tuh, paham dulu sampai sini. Oke? Oke, secara konsep udah paham ya. Konstruksi juga kayak gitu sama. Tinggal sekarang kita lihat aturan TKDN di pengadaan tuh kayak gimana. Bentar, gue buka dulu. Gue juga nggak apa. Pak Yudi baru bangun, Pak Yudi. Nggak nyaut. Nah, pengadaan. Jadi sebenarnya TKDN itu ngitungnya pas kualifikasi apa? TKDN itu disyaratin pada saat evaluasi teknis. Starter gue jelasinnya pelan-pelan. Lalu puyeng. Nih, gue share dulu secara aturan ya. Di Perpres disebut ketentuan ini ya, Perpres 12. PPK dalam menyusun spek KK menggunakan yang C ini, produk mikro dan kecil serta beroperasi dari hasil produksi dalam negeri. Peran usaha katanya, Kementerian wajib menggunakan produk usaha kecil serta kooperasi dari hasil produksi dalam negeri. Ini apa nih pasal 66? Nilai TKDN dan BMP dimaksud pada ayat 2 mengacu pada daftar inventarisasi produk barang jasa produk yang diterbitkan oleh kementerian. Ini yang dimaksud tadi kita ngeliatnya ke website Kemenperin. Ya. Jadi nilai TKDN dan BMP itu udah ada di situ, kita nggak usah hitung sendiri sebenarnya. Gitu. Nah terus yang dipelajari kemarin tuh buat apaan? Gitu kan? Pertanyaannya gitu kan? Kita menghitung itu tuh saat apa gitu? Itu supaya kita tahu yang benar tuh begini cara ngitungnya. Gitu. Dan supaya kita tahu itu fungsinya buat apa. Ya sekarang dia nyampein daftar TKDN, kalau lo nggak ngerti cara bacanya kan percuma. Ya, lo harus tahu cara bacanya. Sekarang gue mau buka bentar ya, modul coba modul. Kemudian barang. Bentar ya, sambil gue buka nih. Mana. Modul. Salah buka. Nih. Bentar deh. Maksudnya loncat. Nih. Jadi kapan kita harus menghitung preferensi harga? Ada di pasal 67 ya, Perpres 12. Preferensi harga merupakan insentif bagi produk dalam negeri pada pemilihan penyedia berupa kelebihan harga yang dapat diterima. Tadi gue jelasin. Benar ya, secara definisi cocok. Di ayat 2-nya jelasin, preferensi harga diberlakukan untuk pengadaan barang jasa
jangan nilai HPS paling sedikit di atas 1 miliar. Ya, jadi semua pengadaan barang jasa, barang jasa ini jasa konsultan, jasa konstruksi, kalau udah di atas 1 miliar, dia wajib ngitung preferensi harga. Ya, kalau ngitung preferensi harga berarti si peserta wajib menyampaikan TKDN, formulir hasil perhitungan TKDN. Tapi nggak serta-merta semua TKDN dihitung. TKDN berapa yang mulai dihitung ada di ayat 3. Preferensi harga diberikan pada pengadaan barang, ya, pengadaan barang dulu, terhadap TKDN yang paling rendah 25%. Nah tadi kalau Evercross laptopnya dia 25,2, berarti dapat tuh, kalau dia ikut tender dia dapat preferensi harga. Preferensi harga gitu. Nah, terus huruf B-nya, preferensi harganya diberikan paling tinggi 25%. Paling tinggi. Meskipun dia TKDN-nya 25,2, tapi tetap dapatnya 25%. Betul ya? Nanti ada rumusnya. Nih rumusnya nih. HEA dihitung dengan rumus HEA sama dengan 1 plus koefisien preferensi kali harga penawaran. HP itu harga penawaran. Atau rumusnya koefisien preferensi untuk TKDN dikali preferensi tertinggi. KP merupakan koefisien preferensi, HP merupakan harga penawaran. Jadi bentar, gue copy dulu ya. Jadi walaupun TKDN-nya 30% juga tetap dihitungnya 25%. So, preferensinya. Mau coba ini lagi ya, copy lagi. Ini kelihatan kan ya, share screen. Nah, aku baca lagi, itu juga lupa cari. Jadi nggak gini. Ya. Jadi rumusnya adalah 1 langsung 1 dikurang pakai 1 sama dengan 1 dikurang koefisien preferensinya, itu rumusnya tadi TKDN dikali preferensi tertinggi. TKDN-nya ini ya kan dikali preferensi tertingginya untuk barang 2%, gitu kan? Kurung tutup dikali harga penawaran ini. Gitu. Ada yang salah. Kurungnya. Oh iya, kemudian ya. Enggak deh. Oh harusnya nggak usah pakai kurung. Di sini harusnya. Nah, gitu. Kan? Kalau kayak gini sih sebenarnya masih lebih tinggi dia ya. Ya kan? Coba ininya misalkan 9.500.000 kan dia. Jadi kebayang kalau dia nggak dihitung preferensi, kalah nih si Direct atau tadi apa? Evercross. Kalah tuh Evercross. Yang menang Lenovo, ya produk impor. Jadi setelah dihitung preferensi harga dengan TKDN, dia jadi lebih rendah gitu. 9.370, ini Lenovo 9.500.000. Gitu. Itu untuk barang. Barang. Preferensi tertinggi 25%. Sekarang kita cek yang lain. Nah, dalam hal terdapat 2 atau lebih penawaran dengan HEA terendah yang sama, penawar dengan TKDN lebih besar ditetapkan sebagai pemenang.
Jadi misalkan ini gimana ya? AEA terendah yang sama. Itu posisinya gimana? Cara ilustrasikan itu maksud. Gue bingung. Gue sih ngerti, cuma mengilustrasikannya yang susah. Jadi misalkan gini, abaikan rumusnya deh ya, abaikan rumusnya dulu. Misalkan ini Evercross 10 juta, Lenovo 9,5, so jangan pakai nomor gitu, dia TKDN-nya misalkan di sini cuma 25, 5%. Ini harganya mungkin jangan 9,5 biar kebayang dia mungkin 10 juta 500 gitu. Nah, setelah dilakukan perhitungan, ini hasil evaluasi akhirnya semua sama 9,5. Ya, cuma rumus tadi lah ya. Pokoknya kita nggak abaikan ini, dia berapapun ininya ya. Ini nggak usah dilihat. Hasil evaluasi akhirnya sama. Nah, kalau kayak gini terjadi, berarti yang menang yang TKD-nya lebih tinggi. Gitu kan, ketika evaluasi harga kita pilih yang terendah ya. Ya. Kalau sistemnya evaluasinya harga terendah. Kalau evaluasinya harga terendah, berarti yang menang yang ini TKDN yang 25,2. Nah, gimana kalau sistem nilai? Kemarin kayak yang dipraktekin di Videotron. Teknis misalkan sama-sama 70 nilainya setelah dikali bobot ya. Harga karena dia penawarannya sama-sama 9,5, dia bisa dapat poin sama begini. Berarti kan totalnya kan sama-sama 100. Ya nggak? Nah, kalau kayak gini siapa yang menang? Yang menang ya yang nilainya 100 dan yang TKD-nya lebih tinggi. Gitu. Jadi yang tetap maksudnya saat terjadi itu yang dilihat adalah TKDN-nya. Iya, gitu. Clear? Oke. Lanjut. Nah, tadi kan barang. Sekarang untuk pekerjaan konstruksi pada metode pemilihan tender internasional, preferensi harga diberikan paling tinggi 7,5%. Tadi 25%, sekarang 7,5%. Kepada badan usaha nasional di atas harga penawaran rendah dari badan usaha asing. Tuh, ini agak ribet ya. Ngejelasinnya. Nanti dicontoh soal aja ya kalau ini. Kan main ada tuh contoh soal kayak gini. Biar enggak. Nah, itu ya. Cara gitu. Oh, ternyata jasa lainnya nggak ada. Jasa lainnya, jasa konsultan nggak ada ya. Jadi preferensi harga hanya dihitung untuk barang dan pekerjaan konstruksi. Oke. Jasa lainnya enggak. Nggak ada ya. Ya nanti kalau mau itu bisa dicek. Tapi prinsipnya sama sih. Kalau ngitungnya itu pasti kayak gini. Nggak mungkin beda. Cara perhitungannya. Oke, kita langsung sekarang masuk ke contoh soal. Nah, ini nomor 1, dilakukan perhitungan bobot manfaat perusahaan di bawah ini dan tentukan mana yang terbaik di antara ketiga calon penyedia tersebut. Sebelum kita jawab, ya sebenarnya yang harus kita pahami siapa yang sebenarnya ngitung ini. Apa? Yang ngitung ini siapa? Yang seharusnya ngitung ini siapa bikin tabel ini? Hah? Panitia pengadaan kah ketika tender? Atau siapa? Atau perusahaan kah? PPK kah? Atau siapa? Siapa ya? Perusahaan.
Ya, perusahaan bisa asesmen sendiri, tapi bukan itu. Sekarang kita coba lihat di tadi yang website. Nih. Anggaplah angka 25,2 ini adalah perhitungan TKDN dan bobot manfaat perusahaan PMP. Ya. Ini udah hasil perhitungan, lo nggak usah bingung gimana cara ngitung, udah dihitungin ceritanya, hasil akhirnya segini. Ini udah ada bobot manfaat perusahaan, udah ada TKDN juga. Yang itu siapa nih? Nih. Surveyor. Iya, yang itu PT Surveyor. PT Surveyor ini hasil perhitungan ini diajukan ke Kementerian Perindustrian untuk dijadikan sertifikat TKDN. Gitu. Paham ya? Oke. Oke. Ya, jadi bukan kita yang hitung sebenarnya. Tapi kita perlu tahu. Dan bukan si perindustrian juga ya, berarti ya? Bukan, perindustrian bikin kebijakannya, bikin peraturannya, iya. Kan kemarin yang di paparan banyak tuh peraturan Kementerian Perindustrian. Ya itu dia bikin aturannya, cara ngitung BMP, cara ngitung TKDN begini. Nanti TKDN untuk produk farmasi, TKDN untuk produk telematika, kan beda-beda tuh, informatika, itu Kominfo. Tergantung kementerian yang membawahi. Farmasi berarti Kementerian Kesehatan. Itu beda-beda. Jadi mereka bikin aturan dan ngeluarin sertifikat. Tapi yang ngitung, bisa ngitung sendiri. Konsultan kan? Self assessment, konsultan siapa ya, ini Indonesia. Ada juga satu lagi apa ya, yang BUMN juga, itu lupa. Dan banyak lah mungkin ini lain ya, seperti apa, lembaga-lembaga lain gitu, swasta juga mungkin ada. Yang jelas dia pasti punya license tuh dari Kementerian Perindustrian untuk melakukan itu, nggak mungkin bebas gitu. Sama aja lah kayak kita punya perusahaan tuh punya izin usaha. Nah, lanjut ya. Nah, mana tadi? Jadi kita tujuannya dikasih tahu begini supaya tahu aja ngitungnya itu gimana. Ya sebenarnya nggak ribet. Kemarin pun ini ada contohnya di paparan. Jadi gue tuh melihatnya dari paparan aja. Jadi kalau misalkan nilai ini ya, memberdayakan usaha mikro kecil, termasuk koperasi kecil maupun kemitraan, dia memberdayakan usaha kecilnya sampai dengan 500 juta. Gitu. Itu dapat poin bobot manfaat perusahaannya berapa gitu kan. Nah, ini tuh kita jawab yang di bawah. Jadi kalau ini yang pertama ya, kalau kriteria pertama tentang memberdayakan usaha kecil, setiap kelipatan 500 juta, dia dapat bobot 5%. Setiap 500 juta? Ya, maksimalnya cuma 30%. Ya. Nilai bobot manfaat perusahaannya 4,5%. Ngerti nggak? Itu batas bobot maksimal lihatnya di mana? Bobot ini kan ada di aturan, ini udah nggak usah ini di aturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian. Nah, ini bobot itu? Iya, kita ngikutin aturannya aja. Kenapa dia netapinnya segini? Pasti berdasarkan kajian. Tetapin pasti ada kajian. Memang kita nggak usah pikirin itu. Yang ini udah by default, by regulation. Sampai sini deh, sampai nilai BMP. Ya. Nah sekarang kita lihat yang diajuin dia berapa. Yang diajuin dia berarti kan 500 juta nih di info yang di atas. Ya, masukin di sini 500 juta. Berarti dia masuk ke mana? Masuk ke yang pertama kan? Iya. Dapat bobot yang diperoleh 5%. Gitu. Oke. Lalu deh, gue agak lupa. Nah, ini kan gue lupa cara ngejelasin. Aduh.
Jadi nilai bobot manfaat perusahaan ya, ini dari semua kriteria setelah dijumlah semuanya 15%. Ya. Nah, itu jangan pikirin ini kenapa 4,5, ini kenapa 3, ini kenapa 4,5, nggak usah dipikirin, ini udah by default, by regulation. Ya, jadi totalnya semua itu 15% bobot manfaat, gitu ya. Bisa dapat angka 4,5 ini, itu hasil 4,5 itu caranya adalah 15% dikali 30%. Dapatnya 4,5. Tinggal. Ya nggak? 15 kali 30, 4,5. 15% dikali 30%. Jadinya 4,5%. Gitu. Ya. Itu kalau dia maksimal 30%. Sekarang kan dia dapatnya cuma 5%. Ya nggak? Kalau dia memberdayakan usaha kecilnya sampai dengan 5 kali 6, 300 juta ya. 3 miliar ya. 3 miliar baru dia dapat bobot manfaat 20%. Tapi kan dia cuma 500 juta. Berarti hitungnya adalah 5% yang dia dapat dikali 15%. 15% dari mana? Dari sini. Gitu. Dapatnya 0,75. Paham nggak? Nih. Tunjukin. 15% itu berarti dari nilai BMP itu? Iya, nilai total BMP. Oh. gue kasih ilustrasi yang lebih gampang. Yes. Tapi itu yang tadi yang lu kuningin itu kan berarti udah by default ya, memang angkanya segitu ya. Persenannya. Iya. Jadi BMP itu kan bobot manfaat perusahaan. Ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi untuk dapat BMP. BMP maksimal itu maksimal 15%. Dapatnya dari mana? BMP maksimal. Jadi setiap perusahaan dia dapat bobot manfaat perusahaan itu maksimal cuma 15%. Dapatnya dari nih. Nah, ini total ya. Total BMP. 1, 2, 3, 4. Setiap kriteria maksimal dapatnya 15%. Nah, itu by regulation udah lo nggak usah pikirin kenapa segitu, nggak usah ya. Supaya maksimal setiap perusahaan dapat bobot manfaat perusahaan tapi cuma 15%, nggak mungkin lebih. Ini berapa nih PT Adi? Cuma 5,85 ya. Kalau udah 15 itu top banget gitu. Nah, balik lagi ke Excel. Maksimal cuma segitu, itu pakemnya tuh. Nah, untuk dapat bobot manfaat perusahaan ada beberapa kriteria. Ini kriteria ya. Kriterianya 1, 2, 3, 4, ada 4. Masing-masing kriteria ada bobot. Apa sih tadi istilahnya? Ya, ada bobotnya betul. Oh, salah gua. Bukan kriteria. Ini ada faktor-faktor yang mempengaruhi bobot manfaat perusahaan. Di sini ada kriteria. Kriteria itu gimana? Faktor pertama, setiap perusahaan bisa dapat bobot manfaat perusahaan kalau dia memberdayakan usaha kecil. Itu yang mempengaruhi bobot manfaat perusahaan. Terus yang kedua apa? Yang kedua ada apa tadi? Sertifikat keselamatan kerja. Yang kedua, sertifikat manajemen lingkungan. Itu nomor 2 tuh. Terus yang ketiga pemberdayaan lingkungan. Dan yang keempat fasilitas layanan purna jual. Jadi ada 4 faktor itu. Itu lihatnya di mana, di aturan udah, lu nggak usah pikirin. Ya. Oke. Nah, kriteria faktor itu dianggap memenuhi syarat minimal
Misalkan yang pertama tadi pemberdayaan usaha kecil. Ya. Gimana sebesar apa usaha dia memberdayakan usaha kecil yang bisa dianggap dianggap mendapat bobot manfaat usaha. Tadi sampai dengan 500 juta dia dapatnya 5%. Gitu ya. Gue sambil baca lagi, takut salah. 5, 6, 14, 23, 55. Ya. Dapat 5 itu. Nah, itu taunya dari mana? Itu taunya ya dari regulasi, itu nggak usah dicari lagi. Nah, di setiap faktor itu ada detailnya tadi macam-macam ya. Ini tadi 500 juta. Ini kalau dia punya sertifikat nomor 2, faktor kedua itu sertifikat keselamatan kerja sama manajemen lingkungan. Kalau dia punya berarti dapat berapa gitu ya. Dapat 5% kah atau 10% kah? Terus yang ketiga tadi manajemen lingkungan. Bukan, itu nomor 2, maksud nomor 2 itu. Pemberdayaan. Pemberdayaan lingkungan. Jadi kayak modelnya ramah lingkungan lah produknya, terus ada kode CSR buat lingkungan gitu kan. Nah, itu kriterianya berapa terpenuhi dia dapat 2%. Terakhir layanan punah jual. Kalau dia punya jual dia dapat 2%. Nah, masing-masing ini punya bobot sendiri. Anggaplah semua bobotnya 25% kan. Katakan 25% gitu. Totalnya kan 100 ya. Tapi bobot manfaat itu diberikan cuma maksimal 15%, nggak semua, nggak 100% gitu. Berarti cara ngitungnya adalah dikali 15 kali 30 tadi. Nah, ini kan maksimal 15%, berarti cara ngitungnya adalah 15% dikali nah ini 3,75. Ini kalau bobotnya semua rata ya. Nah, tadi kan kalau yang di sini kriteria nomor 1, faktor nomor 1 dia bobot maksimal 30%. Berarti dia dapatnya pasti. Gitu. Ini gambaran aja ya. Biar enggak? Iya. Gambaran dulu biar gua bisa biar enak dan ngejelasin. Paham sampai sini kita lanjut nih. Paham. Nah, ini dapatnya dari mana? Tadi bagi lagi by kalau saya pikirin itu yang mikirin orang tua. Ya, dari kemarin tuh yang gue bilang bobotnya itu dari mana ya? Ngapain? Nyampein badan. Kan gue kepikiran. Ya harusnya nanya sih kalau nyimak. Gue sih nggak nyimak. Karena gue tahu ya ini sih nggak usah dipikirin. Ya, lanjut. Jadi tadi sampai sini nilai 500 juta boleh 5%. Berarti 5 dikali 15. Ya dong. Dapatnya 0,7. Kalau dia 30%, maksimalnya berarti dapatnya 4,5. Nilai BMP maksimal 4,5. Ya. Iya. Kalau dia misalkan 30% itu kalau dia 6 miliar ya tadi. Ya nggak sih? 3 miliar. 3 miliar. Kalau dia pemberdayaan usaha kecilnya sampai dengan 3 miliar. Kalau di sini 3 miliar. Ini 3 miliar. Dia dapatnya baru di sini 30%. Karena 3 kelihatan 500 ya. Kita bagi jadi 30 gitu. 30. Benar nggak sih? Iya. Ya. Untuk mencapai 30% kan berarti harus 5% kali 6. Ya, berarti 500 juta kali 6, 3 miliar. Gitu. Ini 30%. Kalau 30% berarti di sini 15 kali 30%. Ini dapatnya 4,5. 4,5. Paham? Iya. Oke. Ya.
Kalau misalkan dia ternyata pemberdayaan usaha kecilnya 3,5 miliar. Isinya berapa? Tetap 30 kan? Iya, betul. Karena bobotnya maksimal 30. Mau 3,5 miliar, 4 miliar, 5 miliar, nggak peduli. Cuma dapat maksimal 30%. Okay. Nah, ntar lu. Itu yang lu kuningin kan itu udah by default ya tadi ya. Nah, batas bobot maksimalnya itu? Apa? Apa? By default juga? Iya. Kalau hijauin, kan gue jadi bingung. Ini tuh gue hijauin maksudnya biar ini. Ya, tadi nyocokin sama ini tadi nih. Gitu. Oke lah, oke. Oke, kalau misalnya itu udah by default, oke. Ya, oke. Lanjut ya. Ya. Yang kedua, faktor kedua. Faktor satu, faktor kedua, kepemilikan sertifikat keselamatan kerja sama OSAS. Terus manajemen lingkungan. Ini masing-masing ada bobotnya. Kalau ada dia dapat 6%. Kalau nggak ada 0. Di sini ada dapat 14%. Kalau nggak ada 0. Ini gede banget ya. Manajemen lingkungan 14%. Lu bisa bayangin dari angka ini, sebenarnya pemerintah mau bilang, gue punya kebijakan yang serius terhadap perbaikan pemeliharaan lingkungan. Makanya bobotnya ini gede. Karena dianggap penting banget. Lebih penting dari ini. Ya, per 500 juta. Atau lebih penting dari keselamatan kerja yang cuma 6%. Iya. Tapi aneh ya, kenapa kalau kerja kan juga penting ya. Ya mungkin ada pertimbangan, mungkin kalau dia manajemen lingkungan, berarti seharusnya dia sudah memperhatikan keselamatan kerja juga. Otomatis tuh berarti. Jadi kan lingkungan sekitar itu. Dan ini mungkin dampaknya lebih luas gitu. Kalau keselamatan kerja mungkin lebih terlokalisir di lingkungan dia doang. Kalau dia lingkungannya ya luas gitu. Mungkin se-Indonesia atau sepulau atau senegara gitu. Nah, bobot maksimal, balik lagi nih, by default 20%, BMP 3%. Nah, kalau dia ada dua-duanya, berarti langsung dapatnya 6 dan 14. Kalau nggak ada, ya di sini 0, di sini 0. Gitu. Oke. Nah, terus cara dapat 3%-nya gimana? Kan ini 6, 14, terus bobotnya maksimal 20%. Terus kalau ini total 33% gitu. Sama sebenarnya 15% dikali 6 ditambah 14 isinya jadinya 3%. Ini sih kalau kerajinan aja ya. Ini kalau mau kerajinan nulis 3% kayak gini rumusnya. Ya kan kalau ini 15 ya. 15 dikali 5% dapatnya 0,75. Kalau dikali 30% dapatnya 4,5 maksimal. Ya kan? Ya. Jadi kan belum bisa nyari. Kalau di sini 15, ini ada 2 nih. Gimana cara ngitungnya? Berarti ya ditambahin dulu 6 tambah 14 atau 20%. Berarti 15 dikali 20% sebenarnya. Karena 6 tambah 14 itu 20. Hasilnya 3%. Tapi kalau lu nggak hitung ini pun nggak apa-apa juga. Langsung aja lihat nilai BMP-nya kalau terpenuhi semua 20%, ya 3%. 3%. Oke. Paham ya? Lanjut nomor 3. Nah, nomor 3 sama kayak gini, kayak nomor 1, kelipatan 250 juta. Ada minimal. Kalau dia ngeluarin dana CSR untuk perbaikan lingkungan minimal 250 juta, dapat bobot 3% dengan bobot maksimal 30%, bobot tempat perusahaan 4,5%. Cara ngitungnya sama. Dan yang ditawarin berapa nih? Di sini kan tulis nilai 750 juta. Setiap kelipatan 250 juta dapat 3%. Itu 750 dibagi 22 ada 3 kelipatan. 3 kali 3% sama dengan 9%. Nah, terus dia dapatnya berapa? Di sini kan maksimal 30%. Berarti 9% masih di bawah 30% ya. Cara ngitungnya sama, bobot maksimal ini BMP 15% dikali 9%. Berarti 1,35. Yang penting sih lu tahu cara ngitung di sininya nih. Di kolom hijau ya. 15% dikali yang ini. 15% dikali yang ini. 15% dikali yang sini. Udah gitu. Oke. Ya. Terakhir,
Sama, ini sama juga minimal 1 miliar, dikatakan 1 miliar dapat 5%, sama ujung-ujungnya gitu. Oke, ada ininya juga ya. Iya. Ada kelipatan. Setelah dihitung semua, ini ada 5,85, PT Budi 7,5, PT Charlie 5,7, rekap Budi 7, yang paling tinggi paling atas dong, 7,5, 5,85, 5,7. Kan yang ditanya BMP terbaik siapa? BMP terbaik PT Budi 7,5%. Ya, pertanyaannya gini. Pertanyaan yang lakukan BMP, mana yang terbaik? Yang terbaik PT Budi. Nah, jadi kalau lu cuma ngitung kayak tadi di atas, ininya nggak ada, lu nggak menyimpulkan dan jawaban lu pasti salah, dianggap salah. Tapi kalau ada ininya, baru benar. Kalau cuma ngitung doang tadi kayak gini, nggak ada kesimpulannya, apaan, mana yang terbaik? Iya, dosennya pasti bilang, penguji pasti bilang, nggak menyelesaikan pertanyaan ini mah. Gitu. Oke. Jelas? Iya. Udah ngerti. Break dulu. Haus, break dulu. Oke, kita lanjut. Nomor 2. Nah ini baru berkaitan sama kita, orang pengadaan. Lakukan perhitungan harga evaluasi akhir atas penawaran pekerjaan konstruksi pembangunan kantor pusat BUMN Holding Migas. Ya. Kuncinya pekerjaan konstruksi. Ya. Referensi harga untuk konstruksi ya 7,5%. Referensi harga untuk barang paling tinggi 25%. Ya. Konstruksi paling tinggi 7,5%, barang paling tinggi 25%. Nah, di sini dimintanya perbandingan HEA dengan memperhitungkan HEA barang. Perbandingan HEA dengan perhitungan HEA preferensi kontraktor. Tentukan peringkat pemenang penawaran. Ya. Nah, ini yang di tabel ini, adalah rekap dari penawaran si peserta tender gitu. Ada 4 peserta PT ABCD ini, statusnya ini tendernya tender internasional berarti ini, karena ada yang asing, ya nggak? Karena kalau konstruksi tadi kan ada tender internasional tuh yang diaturannya tadi nyebut. Ya, statusnya lokal asing. Ya. Terus dia ini nawarnya segini, yang lokal itu semua nawar komponen barangnya 900.000, komponen ya kalau yang asing barangnya 875. Jasanya beda-beda gitu ya. Totalnya segini. Nah, di sini yang perusahaan asing paling rendah 895.000. Gokil nih. Mungkin modalnya kuat gitu kan. Asetnya lebih banyak, modalnya lebih banyak, peralatan yang dia punya lebih banyak, dia bisa nawar lebih murah dibandingin perusahaan lokal.
Gitu. TKDN-nya gimana? TKDN 20, 30, 25, 20 ini dapetnya dari mana? Dari itu lagi, bukan? Hah? 20,5 dari perusahaannya? Enggak. Ya dari perusahaannya, betul. Ini si perusahaan bilang dari harga 900.000 ini untuk Aisyah lah ya, PT Aisyah nih, dia nawar 900.000 untuk komponen barangnya ya. Ya. Yang barang yang produksi dalam negeri itu cuma 20% dari 900.000. Maksudnya gitu. Berarti cuma 180.000. Ya dong. Ya. 20% dari 900 cuma 180.000. Terus dari sisi jasa, dia nawar 50.000 nih. Jasanya yang jasa dalam negerinya orang jasa kan orang ya, personil dalam negerinya itu cuma 85%. Bisa jadi ada pertimbangan lain ya, kenapa kok cuma 85. Dari 85 ini 85% dikali 50.000 berapa ya? Sekitar 40 berapa gitu ya kan? Ya 8 kali 5 aja kan 40 berapa lah? 45.000 atau 42.500 itu untuk jasa dalam negeri. Kayak gitu, itu contohnya ya. Nah ini yang ngitung ya perusahaan peserta itu sendiri. Lu jangan mikirin gimana mereka ngitungnya, terserah mereka tuh. Gak usah dicek benar apa enggak, gak usah. Nanti yang ngecek bukan lo, bukan kita sebagai panitia tender, bukan, atau Pokja bukan. Ya, anggap saja itu udah benar. Ya, tentunya setiap perusahaan ini akan berusaha mendeklar, menyatakan bahwa TKDN dia setinggi-tingginya. Ya dong. Ya kan, biar dia dapat preferensi harga 7,5% tadi. Iya. Ya, itu setinggi-tingginya dia akan capai itu. Oke. Lanjut. Catatan preferensi barang diberikan 15% dikalikan besaran TKDN. Preferensi jasa diberikan 0%. Preferensi diberikan untuk usaha TKDN minimal 25%. Nah, abaikan peraturan. Peraturan kan barang preferensi maksimalnya 25. Iya, 25. Konsumsi preferensi maksimalnya 7,5. Di soal ini kita disuruh mengabaikan itu. Kita harus ngikutin ini. 15% itu. Iya, disuruh ngikutin ini. Awalnya ketika gue baca ini, wah ini barang 25 nih. Konsumsi 7,5 gitu kan. Setelah lihat ke bawah catatan, oh kita abaikan itu, kita ngikutin ini. Anggaplah ini di negara lain kayak gini. Oh, maksudnya. Oke. Nah, jawabannya gimana? Ini satu-satu ya. Rumusnya, kalau rumusnya tetap sama. 1/1 plus KP ya, dikali penawaran. Kenapa 1 per? Ini gue ngeliatnya kemarin di sini. Di paparan mana ya paparan? Nah, belum gue buka tadi. Kan open book tuh. Iya. Gue liar nyarinya. Kan itu TKDN barang dan jasa. Gue udah belum sharing ya. Nah, kan TKDN barang jasa kan, barang dan jasa kan. Di sini, pokoknya di materi pertama. Gak usah ngecek materi yang lain. Dulu materi 1. Ini ada dasar hukumnya, cara ngitung TKDN. Rumusnya ada di sini. Nah, ini. Ya. Contoh perhitungan hasil evaluasi akhir gitu kan. Mirip nggak ininya tabelnya sama yang di soal? Iya, mirip. Ini tabelnya ya kan. Nah, preferensi barang diberikan 15%.
dikalikan 1/3. Nah, ini ininya ya, rumusnya tetap begini rumusnya, 1/1 KP kali harga penawaran gitu. Terus KP itu berapa KP? Nah, bedanya sama kan yang tadi, rumus yang tadi bedanya apa? Satunya kan yang tadi satu iya tadi kali beda ya. Iya, yang di aturannya ini nih, yang di Perpres. Yang ini ya bukan bedanya apa, memang beda. 1 minus KP kalau di sini. Iya, maksudnya kan itu HEA juga kan? Iya. Ya kalau ditanya kenapa beda, gue nggak tahu ya. Mungkin hitungan perindustrian beda kali. Kenapa beda begini gitu. Oke, kita balik dulu, nanti kita bahas deh kenapa beda. Oke. Kita ngikutin yang di materi dulu aja. Mana tadi hilang lagi, coy. Kok nggak ada sih? Oh, sorry. Iya. Kita ngikutin sini dulu aja. Rumusnya adalah referensinya HEA 1/1 KP dikali harga penawaran. 1/1 KP itu kan si TKDN-nya dia dikali preferensi maksimalnya. Ya, preferensi untuk barangnya berapa? 15%. Berarti misalkan si TKDN barangnya 30 ya, PTA, TKDN barangnya 30, berarti 30 dikali 15. Gitu. Oke, dikali penawarannya berapa? Dia berapa? 730.000. Ini untuk barang. Ya. Pastikan bisa coret-coret. Ini untuk barang. Kan yang diminta barang dan jasa. Jasanya yang ini. Ya, jasanya kan di sini dibilang. Nah, kok nggak bisa ini? Nggak pindah. Yang di sini kan preferensi jasa diberikan 0%. Ya. Berarti 1/1 ditambah 100 karena jasanya dia 100%. Nih, ya, jasanya dia 100% di PTA. Tapi dikali 0%. Dikali 10.000. Sama dengan, jadi meskipun penawaran dia tadi 740.000, setelah dapat preferensi harga turun jadi 708.000. Paham kan? Iya. Konsepnya sama dengan yang tadi gue jelasin di Excel. Ya nggak? Iya. Konsepnya sama meskipun rumusnya beda ya. Ya, sama dengan yang di sini. Ya. Preferensi harganya segini. Ada yang ada rumusnya mana ya? Oh ini ya. Aku nggak ada rumusnya. Oh tadi udah di ini. Udah di males gue ngambil. Itulah pokoknya. Balik ke soal jawaban. Hitung deh tuh semua dengan rumus tadi dengan ini ya kriterianya. Dapatlah penawarannya turun. Ya. Di sini 950 juta ya, harga dalam juta. 950 juta turun jadi 923 juta. Ngerti? Ngerti ya? Nah, itu dihitung untuk semua perusahaan. Nah, karena si PT Dandi asing, bukan asing, TKDN-nya di bawah 25%. Ya, preferensi diberikan untuk perusahaan TKDN minimal 25%. Si PT Dandi TKDN barangnya cuma 20%. Kagak dapet, coy. Ya, kagak dapet.
TKDN barang nggak dapat, TKDN jasa kan pun 0%, cuma jadi nggak usah dihitung. Jadi harga dia tetap 895 juta. Nah, gue kasih tahu ya, ini kadang mungkin teman-teman ada yang salah di sini. Yang lain ya, kalau yang ngikutin gue pasti gimana. Karena di sini kan 800, 950 ribu, 945 ribu ya. Gak melihat ini nih. Di sini ngitungnya masih ribuan. Oh iya. Juta. Harusnya dirubah jadi juta. Nah kalau di tabel, ya masukin lagi ke dalam juta nggak apa-apa. Nah setelah dihitung, semua HEA-nya bikin rekapnya. Ya. Di penawaran awalnya segini, TKDN-nya segini. Setelah dihitung HEA-nya segini. Dari sini kan kelihatan. Ya. Terus sudah itu preferensi harga untuk pekerjaan konstruksi yang diberikan kontraktor nasional adalah 7,5% di atas harga penawaran terendah kontraktor asing. Oh sorry, gue salah ngejelasin tadi. Ini bukan preferensi untuk kontraktornya, tapi untuk barang dan jasanya. Oke. Yang tadi di bawah minimal 25% itu? Ya, ini untuk barang dan jasanya. Nah, kalau ini untuk kontraktor nih, preferensi 7,5%. Nah, setelah dapat harga evaluasi akhir, harga evaluasi akhirnya dikali 7,5%. Misalkan harga kan di sini tulis kriterianya preferensi harga untuk pekerjaan konstruksi yang dikerjakan kontraktor nasional adalah 7,5% di atas harga penawaran terendah kontraktor asing. Sekarang kontraktor asingnya adalah PT Dandi. Nomor 1. Kalau ada 2, misalkan ada 2 PT E ya. Dia nawarnya di sini 896 juta. Kelebihan. Ada 2 nih PT asing 890. Ininya sih abaikan aja, anggap pokoknya hasil HEA-nya 896 juta. Kalau ngikutin kriteria ini, preferensinya diberikan terhadap yang mana? Terhadap yang terendah, karena dibilang preferensi harga untuk kerjaan konstruksi dikerjakan kontraktor nasional adalah 7,5% di atas harga penawaran terendah kontraktor asing. Iya. Jadi kalau ada lebih dari 1 kontraktor asing yang diambil yang terendah penawarannya. Kalau cuma 1 ya udah dia sendiri. Gitu. Oke. Kalau cuma 1 ya udah PT Dandi sendiri. 7,5% dikali 895.000 sama dengan 67.125. Oke. Setelah itu baru si penawarannya PT Aiza 923 juta dikurangin ini referensinya 67.125.000. Dapatlah 856 juta. Bentar. Oh ya. Kalau tadi pada saat ngitung harga evaluasi akhir, preferensi diberikan untuk barang dan jasanya. Iya. Terhadap TKDN-nya. Kalau yang ini bukan terhadap TKDN. Tapi kalau dalam satu tender ada perusahaan lokal dan perusahaan asing. Ngerti ya? Kalau dalam satu tender konstruksi ada perusahaan lokal dan perusahaan asing, si perusahaan lokal dapat preferensi harga karena ada perusahaan asing. 7,5% itu preferensi harga untuk tender internasional yang di dalamnya ada perusahaan lokal dan perusahaan asing. Clear ya? Cara ngitungnya kayak gini, 7,5 dikali harga penawaran tender perusahaan asing, dapat segini. Ini jadi pengurang harga evaluasi akhirnya. Jadi 923 juta dikurang 67.125.000. Dapat 67.125.000. Dapatnya segini. Semua dihitung. Kecuali yang asing ya dihitung. Oh, jadi si preferensi harganya itu kita ngambilnya memang dari perusahaan yang asing.
Iya. Buat ngurangin yang lokal-lokal ini. Iya. Jadi supaya si perusahaan lokal dapat keunggulan. Gitu. Tapi sedangkan asing sendiri nggak ada preferensinya kan? Nggak ada. Gitu. Ya lanjut ya. Nah, setelah dihitung direkap Aisyah ABCD ini dapatnya berapa? Pertama HEA referensi barang yang pertama di sini ya, perhitungan pertama di sini dimasukin, terus dapat HEA preferensi kontraktor ya, preferensi kontraktor tapi segini, urutannya berubah, tadinya dia 923 ya paling tinggi si Aisyah, kan kalah sama ini 895 juta, tapi setelah ini jadi turun, tapi tetap urutan ketiga, yang urutan pertama si PT Burhan. Gitu, paham nggak? Iya. Clear? Clear ya. Ini yang dikerjain sama Pokja kalau melakukan tender internasional untuk pekerjaan konstruksi. Jadi ngitungnya pertama ngitung harga evaluasi akhir dari TKDN barangnya, terus yang kedua ngitung harga evaluasi akhir dari preferensi kontraktor lokal atau kontraktor asing ya, 2 kali. Kalau pengadaan barang doang berarti dihitungnya sekali doang yang ini ya nggak, kan di PRPS disebutnya cuma 2, pengadaan barang sama pengadaan konstruksi di tender internasional ya nggak, kan? Clear ya? Iya. Paham? Ya. Jadi ini kita akan ngitung itu kalau misalnya ada tender internasional yang melibatkan dua lokal dan asing, perusahaan lokal dan asing. Lokal dan asing. Baru nih kita ngitung-ngitung begini. Iya, selengkap ini. Tapi kalau tender barang doang, pengadaan barang doang, dan itu cuma sampai sini. Sampai sini nih. Nih sampai sini doang. Nih, sampai sini doang. Oke. Oke. Lanjut. Nomor 3. Dari pemenang pada soal nomor 2 di atas, ternyata realisasi TKDN-nya tidak sama dengan hasil perhitungan pada penawaran atau selisihnya 10% lebih rendah dari yang disampaikan pada penawaran. Lakukan perhitungan sanksi finansial atas penyedia tersebut dengan menggunakan tabel metode perhitungan sanksi finansial. 2 itu cuma melihat yang ada di paparan. Ya, nih. Pasal 15 Permen Perindustrian. Ya. Penyedia yang dengan sengaja menyediakan barang jasa dengan TKDN realisasi tidak sesuai dengan transaksi dengan TKDN penawaran. Jadi sebelum gue jelasin, kita baca dulu yang ini. Ya, mana sih? Oh ini. Ya. PT ABC ketika tender dia memasukkan penawaran 740 juta, 737 juta, 736 juta. Masing-masing 3 TKDN ini sebesar ini. Nah, dia ngitung TKDN ini kan sendiri, self assessment namanya. Dia mendeklar, dia ngasih tahu ke kita, gue akan ngerjain kerjaan lo dengan nilai TKDN segini, 30%. Barangnya biasanya 100% gitu. Itu kan pernyataan dia sendiri gitu. Dia nggak minta surveyor Indonesia, dia nggak minta siapa yang lain-lain lah ya untuk ngitung TKDN itu, karena itu belum terjadi. Ya kan? Kalau dalam tender konstruksi, kontraktor itu kan bukan yang bikin barangnya. Misalkan kita mau bangun rumah, kontraktor kan bukan yang bikin bata, bukan yang bikin semen, bukan. Iya. Ya nggak, dia nggak terapi. Itu beda komoditi. Gitu. Kontraktor itu adalah jasa komoditinya, jasa kontraktor. Nah kalau komoditi barang tadi, kita melihatnya ke website Kemenperin. Ya nggak.
Kalau ini kita nggak bisa ngeliat ke website Kemenperin kan, karena yang kita ngitungnya bukan per barangnya, tapi secara keseluruhan total jasanya dia. Yang di dalamnya ada komponen barang, ada komponen jasa. Gitu. Mungkin gue kasih ilustrasi dulu supaya runut. Dalam satu pekerjaan konstruksi, komponennya ada barang, ya, jasa, gitu kan. Barang misalkan di sini pertama bata, semen. Ya, kan ya, banyak macamnya tuh. Ya, misalkan kita nggak abaikan harganya. Di sini komponen berapa persen tuh bata TKDN-nya? Si kontraktor nggak tahu dong. Ya nggak tahu berapa persen bata. Tapi setahu gua bata 100% TKDN. Ya. Nggak mungkin ada bata impor, ya nggak? Semen 100%. Dibikin di sini. Tapi apakah alat pembuatan semennya dibikin di sini? Enggak. Dia kan bisa jadi dari luar, mungkin 90%. Karena si semen itu diproduksi memang di dalam negeri, lokasi perusahaannya, tenaga kerja langsungnya, ya, bukan manajerialnya itu adalah orang lokal, tapi alatnya dibeli dari luar negeri. Nah, itu bisa jadi TKDN-nya tidak 100%. Terus besi sama kayak semen, bisa jadi 90% gitu. Nah, ini si kontraktor kan bukan yang bikin ini. Iya. Ya, dia tahu ini 100% 90%, taunya dari mana? Perindustrian tadi. Betul. Dari situ. Harusnya ya. Harusnya. Karena biasanya dia nggak ngecek. Gitu, gue yakin sih, nggak asal dia tahu aja ini bata. Produksinya mana nih? Oh, PT Bata Indonesia, ya udah 100%. Semen, ini semen 3 roda atau semen apa sih yang lokal, ya itu 100%. Udah, besi 100%. Krakatau Steel kan dalam negeri 100%. Tapi mungkin kalau ada alat-alat lain yang import, misalkan aluminium komposit panel, ini import nih. Bisa jadi import, bisa jadi ada yang lokal, ada yang import. Tapi tergantung merek yang diminta sama PPK di speknya. HCP-nya merek apa. Kalau misalkan ternyata import pure ya berarti 0. Jadi di sini cuma beli pesen doang, bikinnya di luar. Bisa kayak gitu, itu ternyata di Kemenperin tadi. Nah, kalau jasa, ya jasa ini 100%. Boleh tenaga kerja Cina, TKA itu asing bisa nggak 100% gitu. Ya, ada tukang, ada manajemen gitu ya. Nah, ya kalau manajemennya ternyata ada manajemen asing. Berapa persen? Tapi kalau nggak salah manajemen tuh nggak dihitung masuk ke TKDN. Dia yang tenaga kerja yang langsung. Oh gitu? Tukang. Iya. Lu baca deh nanti di paparan di bagian TKDN yang jasa. Cara ngitung TKDN jasa gimana? Nanti ada kalau nggak salah di soal berikutnya. Oke? Ini gambaran aja. Jadi kontraktor itu nggak ngitung. Beda dengan pengadaan barang yang kayak tadi, yang ini laptop ya. Ini yang PTA 25,2, dia emang ngitung 25,2, yang ngitungin si surveyor Indonesia, dan 25,2 ini dapat sertifikat. Ini pengadaan kita langsung ke si penyedia barangnya. Gitu. Kalau kontraktor beda kayak gitu. Oke. Masuk balik lagi ke soal. Nah, setelah dia nyatakan itu, dideclare nih, TKDN-nya segini, 30, 25, 10, berdasarkan hasil perhitungan dia sendiri, dan dia sampaikan ke Pokja dalam penawaran tender. Ini kan jadi pegangan kita, jadi pegangan PPK nanti ketika berkontrak.
oh dia nanti TKDN-nya segini 30, 25, 10. Yang pemenang aja deh, pemenang yang A. Oh dia TKDN barangnya bakal 30%. Tapi ternyata setelah diaudit, ya kita lihat soalnya. Setelah diaudit, ya realisasinya nggak segitu. Nilai TKDN-nya nggak 30% ternyata. Setelah diaudit cuman selisihnya berapa nih? Perbedaan nilai TKDN maksimal 15%. Mana sih soalnya? Ya pokoknya intinya dia tidak maksimal ya. Tidak sesuai dengan penawarannya dia realisasinya. Gitu. Nah, kita disuruh ngitung gimana ngitung sanksinya atau dendanya gitu. Denda. Ya, hitungnya ya caranya kayak gini. Ini dapetnya dari mana? Dari peraturan Kemenperin. Ya. Ini doang, rumusnya gampang. Ya. Di sini diminta TKDN pelaksanaan. Oh, sorry, soalnya nggak kebaca full. Dari pemenang nomor 2, selisihnya 10% lebih rendah. Ya. Dari yang disampaikan pada penawaran. Sekarang penawarannya dia nyampein 32,12%. Ya. Selisih 10% berarti lebih rendah 22,12%. Dikurangin aja kan jadi 10%. Iya. Ya. 10% dikali penawaran dia. Penawarannya penawaran full, bukan penawaran hasil evaluasi akhir ya. Oh, penawaran awal. Iya, kan penawaran. Oh iya sih, ya benar-benar. Oke. Juta. Dikali sanksinya 94.500.000. Ya. Ini gue kasih keterangan, selisih TKDN tidak melebihi 15%, maka sanksi finansialnya 94.500.000. Paham? Ya. Mulai pencerahan. Ya, jadi dari 945 juta, total penawarannya kan 945 juta. Sanksinya 94 juta, 10%-nya. Gampang lah ya. Nah, ini sih kayak rekap aja, gue bikin tabel lagi. Sebenarnya udah cukup sampai sini nggak apa-apa. Penawarannya 945 juta, TKD-nya 33,12, hasil evaluasi akhirnya segini, tapi ternyata realisasinya TKD-nya cuma 22,12, harga penawarannya 945 juta, sanksinya berarti 10% dari sini tadi perhitungannya, 94.500.000. Nah pertanyaannya sekarang, yang ngitung selisih TKDN-nya siapa? Hah? Selisih TKDN. Iya, kok penawaran 33,12. PPK. Nah, betul, boleh PPK yang gitu. Kalau PPK-nya bisa. Kalau PPK-nya nggak bisa. Kalau PPK-nya nggak bisa, minta ahli. Ya, Asya ahli TKDN udah lolos. Ya bisa. Kalau punya sertifikat. Atau surveyor Indonesia yang itu. Iya, yang jagoannya. Tapi kan bayar. Kalau PPK nggak punya duit, itu. Oke. Clear? Iya, clear. Ya, oke. Nomor 3 tadi. Sekarang nomor 4. Nah, ini baru cara ngitung TKDN. Kita menempatkan diri, memposisikan diri sebagai penyedia untuk tender. Ya. PT Waseso adalah produsen untuk produk meja kantor. Gue minum dulu ya. Haus bosku. Oke, kita lanjut. PT Waseso adalah produsen untuk produk meja kantor dengan merek empuk yang berlokasi di Boyolali. Produk ini dibuat dengan struktur harga persatuan sebagai berikut: biaya material yang dibeli dengan kandungan dalam negeri sebesar 85.000,
sedangkan kandungan luar negeri sebesar 90.000. Biaya tenaga kerja semuanya dari daerah sekitar, menghabiskan biaya persatuan per kursi 20.000. Biaya lainnya untuk listrik, air, telepon, iklan pajak, dan lain-lain ya, habiskan 50.000 per satuan kursi. Lakukan perhitungan TKDN dari kursi empuk. Jadi di sini si PT Waseso ini bukan mau ikut tender, tapi dia mau melakukan perhitungan self assessment lah, atau dia minta kita sebagai ahli TKDN untuk hitungin berapa sih TKDN produk gue, tapi per satu barangnya, per satu kursi berapa TKDN-nya. Gitu, ya kan? Jadi harus hitung untuk memproduksi satu buah kursi, berapa biaya komponen materialnya per satu kursi, biaya komponen jasanya per satu kursi, berapa biaya lain-lainnya per satu kursi. Itu dia harus hitung. Gitu ya. Nah, itu yang bisa ngitung itu sebenarnya estimator. Nah, dari material tadi kan dijelasin. Dalam negerinya 85.000, ya, luar negerinya 90.000. Totalnya 175.000. TKDN-nya berarti 185.000 dibagi 175.000 dikali 100%, dapatnya 48,57. Ya enggak? Gampang lah itu ya. Tenaga kerja langsung ini 20.000, komponen luar negerinya kaliannya nggak ada tenaga kerja asing, berarti ya 100%. Sama biaya yang lain-lain 50.000 100%. Ya nggak mungkin kita beli listrik, beli air dari asing ya, dari impor nggak mungkin. Jadi 100%. Nah ini kategori-kategori ini adanya di mana? Yang menentukan ini masuknya kategori barang, ini masuknya kategori jasa gitu. Di mana dong? Adanya di mana? Perindustrian, bukan? Iya. Betul. Ya, di paparan ada nih. Gue cuma buka satu paparan ya, jadinya. Cara ngitung TKDN barang. Nih, ya. Masuk ini TKDN barang. Ini komponen TKDN barang apa aja? Material, kerja langsung, biaya tidak langsung. Barang tuh apa aja? Biaya bahan, material langsung, ya. Mana sih penjelasannya ya? Oh, ini. Oh iya, barang tuh cuma material langsung aja, material langsung ya yang dibikin, bukan material nggak langsung. Maksudnya material langsung misalkan kalau lo mau bikin kursi, lo bikin kayu, terus ada busanya gitu ya, cover kursinya gitu, itu material langsung. Terus kayak mungkin bahannya ada paku, ada lem, ada cat, itulah, itu material langsung. Kalau material nggak langsung, kan lem ada materialnya lagi kan ya untuk bikin lem, nah itu nggak usah lo hitung. Oh, itu bukan material langsung jatuhnya, enggak? Enggak, lem maksudnya paku. Lu kan bukan produsen lem. Oh iya sih. Iya, busa. Untuk membuat sebuah busa, si produsen busa kan bikin ada materialnya lagi, ada cairan ini, bahan kimia ini, barulah jadi busa. Nah, maksudnya material langsung itu ya udah busanya aja, lu nggak usah ngitung material nggak langsung, ya material membuat busa nggak usah dihitung, nggak ada. Biar ya. Terus tenaga kerja langsung ya tenaga kerja yang langsung membuat kursinya, bukan manajemennya. Ya tukangnya lah ya. Tukangnya. Ya kalau yang termasuk biaya tidak langsung itu ya tadi listrik itu. Nah ini di sini jelasin dokumen pendukung bahan baku langsung. Ini kita kalau sebagai surveyor Indonesia atau ini ceknya ini nih
Bukti kalau dia bahan baku langsung dari mana? Dari sini. Gitu. Ya, kalau ngitung tenaga kerja langsung dari mana? Dari sini. Kalau kita surveyor, kita kan bukan surveyor ya. Nah, format TKDN barang ada di sini, permen perindustrian. Ini tinggal ikutin aja. Ya langsung tenaga kerja langsung. Ya. Bisa ngitung TKDN ini tadi yang gue jelasin. Oke, balik ke soal. Ya. Penyajian ini udah ada di aturan Kemenperi. Nah, dia kan disuruh lakukan perhitungan TKDN dari kursi empuk ini. Ya udah, cuman ngitungnya gampang banget. Ini dibagi ini dikali 100% dapat ini. Ya. Ini 100%, ini 50%. Ya, TKDN kursi empuk sebesar 63,26%. Hitungan dari mana? Oh, ini dijumlahin nggak segitu? Dari kali 100%. Nggak juga ya. Wait. Kalau ini kan 48,57, 85 ya kan 85 per dibagi ini dikali 100%. Oh, berarti itu dong 155. Iya benar deh. Sini dibagi per 245. 100%. Iya, dapatnya segini. Jadi bukan penjumlahan ini ya. Oke. Gampang kan? Gitu doang. Sebentar. Yang susah itu mendefinisikan material langsung 85.000 tuh dari mana? Itu kalau udah ada info kayak gini mah gampang banget. Ini 85.000 bener nggak KDN segini? Kalau kita sebagai surveyor Indonesia tadi kan harus ngecek invoice-nya mana? Invoice-nya itu. Oke. Ya. Biar ya. Iya. Ya, jadi gini, kalau misalkan ya ini kita sebagai ahli TKDN misalkan, entahlah kita kerja di surveyor atau enggak, ada perusahaan mau minta tolong kita ngitungin TKDN, bisa, orang kita udah ngerti cara ngitungnya gitu, jadi konsultan gitu. Ada perusahaan nih mau ikut tender minta tolong hitungin TKDN, bisa, orang kita udah tahu caranya. Lanjut ya, nomor 5 sekarang PT jasa. Nah, tadi barang PT Warsito, sekarang jasa, sama. Ya, cuman cara penyajiannya beda. Penyajian ininya nih, tabelnya beda. Ini ngelihatnya di mana? Paparan lagi. Paparan lagi. Ini tadi, nah ini jasa. TKDN jasa dapat gabungan sampai dengan ke layar 3 produsen. Jika salah satu layar 3 lebih dari satu, layar 3 tersebut dipilih yang paling sering dibeli layar 1. Nah, ini gua menjelasinnya harus pakai contoh kayaknya. Jika ada penggunaan mata uang asing pada perhitungan TKDN, konversi mata uang dilakukan pada saat transaksi. Hitungan tagihan jasa didasarkan pada waktu bulan yang sama. Kalau kita sebagai surveyor Indonesia atau konsultan untuk menghitung TKDN, ketika memverifikasi komponen-komponen jasanya harus memperhatikan ini gitu maksudnya. Ya, abaikan dulu aja di soal nggak sampai segitunya kan. Kita balik ke soal. Ntar kita pusing sendiri. Nah, di sini jelasin untuk manajemen proyek dan perekayasaan dan tenaga yang berasal dari dalam negeri menghabiskan biaya 250 juta. Sedangkan tenaga yang di luar negeri menghabiskan biaya 200 juta. Ini gampang, ya orang cuman udah dikasih tahu, berarti manajemen proyek segini. 250 juta dan negerinya. PLN-nya 200 juta. Mirip sama yang tadi dong. Ya sama, udah dikasih tahu. Kecuali kalau kita tadi disuruh yang kayak di paparan, ngecek layar keberapa, wah itu yang
Terus alat kerja yang digunakan dalam negeri sebesar 50 juta. Berarti yang dari luar negeri nggak ada, nol. Nah, terus untuk biaya jasa umum dalam negeri menghabiskan biaya sebesar 100 juta. Sama ya, ini nggak ada. Iya, sama kayak yang tadi. Ya, jasa umum apa aja, lu lihat di paparan apa tuh jasa umum. Ini bisa jadi listrik, air, gitu. Asuransi, itu masuk jasa umum. Nah, di total sama cara ngitungnya. 250 dibagi personal dapatnya 55. Ini 100, ini 0, ini 100. Nah, totalnya 66 berarti 400 dari 600. Udah gitu doang. Sama kayak yang tadi dong ya, sama yang barang. Sama. Gampil. Yang susah tuh mendefinisikan ini yang masuk ke dalam manajemen proyek apa aja, mana bukti dukungan. Nah, itu baru lu harus pindah ke survei Indonesia dulu tuh. Tapi tenang aja, kita nggak bakal begitu, nggak bakal apa namanya, pokoknya mah nggak bakal seperti itu. Justru si vendor nanti yang akan buat ini, entah dia minta bang dengan bantuan siapapun gitu. Oke, lanjut ya. Ini TKDN jasa. Dan jangan lupa TKDN jasa nggak dapat referensi harga di pengadaan barang jasa pemerintah. Iya nggak? Yang dapat cuma barang sama konstruksi. Jadi ini cuma ngasih tahu kita gimana cara ngitung TKDN jasa. Nggak ngefek. Oke, 6. PT Customisasi mengajukan penawaran untuk menyediakan alat-alat laboratorium untuk meneliti vaksin penyembuhan COVID-19 bagi rumah sakit sumber sehat. Anda diminta menghitung TKDN gabungan barang jasa dengan data penawaran sebagai berikut. A, B, C, D, sampai F. Berarti ini gabungan barang dan jasa. Tadi kan barang aja, nomor 4, nomor 5 jasa aja, sekarang gabungan barang jasa. Sama. Ya. Nggak digabung doang tabelnya, iya barang apa aja, jasa apa aja. Udah gitu. Gampil kan? Kalau ngerti mah. Iya. Kemarin kan masih dalam kabut. Oke. Biar ya. Nah, ini mirip-mirip sama konstruksi ya. Konstruksi itu kan gabungan barang dan jasa. Bukan jasa doang. Kalau pemeliharaan gedung itu jasa. Satpam itu jasa. Yang kalau di pengadaan kita. Ya, kalau barang ya barang banyak lagi. Videotron itu barang. Videotron tuh harusnya ketika TKDN tuh ya. Kemarin yang hitung ya. Lupa gue juga ngasih tahu. Pengadaan barang di atas 1 miliar ya kan harus memperhitungkan preferensi harga. Iya. Tapi kan itu Cina semua. Iya, betul. Betul. Enggak, tapi kan ada dia tetap harus ngitung gitu ya. Harus ada hitungannya ya, tetap ya. Iya, harus gitu. Walaupun nggak ada, maksudnya walaupun meskipun 0% pun ya harus ngitung. Ternyata si sumber daya yang menang. TKDN dia cuman 10%. Dari si mana? Amtek TKDN-nya 25% gitu. Dia kan dapat tuh. Nanti kita preferensi ya. Meskipun penawaran Amtek lebih tinggi, ya kena preferensi bisa lebih rendah. Secara evaluasi harga ya. Sayangnya kita nggak hitung itu. Kalau ngitung itu bisa Amtek berpeluang menang kalau TKDN lebih tinggi. Tapi misalnya gini, kan nggak. Lalu gue lanjutin dulu. Amtek itu preferensi TKDN-nya berpeluang lebih tinggi. Kenapa? Betul nggak? Amtek. Nah, karena bisa jadi Samsung punya pabrik di sini. Oh iya, kemungkinan. Iya. Tapi kalau Samsung ada pabriknya? Samsung ada di Indonesia. Ada pabrik Samsung. Cuman nggak tahu yang diproduksi di sini
produk apa aja nggak tahu ya. Jadi cuma handphone. Kalau handphone kan, lu dengar nggak paparan kemarin yang pas barang produk-produk informatika, itu dia wajib, handphone itu wajib punya pabrik di Indonesia. Kenapa? Oh iya. Itu nggak? Kenapa? Dan anehnya mereka pada mau. Samsung, LG pada mau. Tahu nggak kenapa? Kenapa? Ya karena dagangan, prospeknya menjanjikan, orang Indonesia semua butuh handphone. Lu kalau mau jualan handphone di sini, jualan handphone Samsung di sini, lu harus punya pabrik di sini, pasti kebeli itu barang. Iya. Ya enggak? Karena jadi kalau Videotron belum tentu, karena setiap orang belum tentu punya Videotron. Iya, belum tentu pakai. Iya. Samsung sekarang, apa yang Samsung, Oppo, Vivo, orang pada beli tuh. Gila, itu pasti pada beli, makanya dia berani buka pabrik gitu. Bergening kayak gitu. Tapi Apple nggak ada. Ya, tapi pada beli ya Apple. Nggak ngerti deh. Gengsi. Iya, orang Indonesia dia itu harus, nggak tahu ya aturannya kayak gimana ya. Mungkin ada biaya, makanya harganya lebih mahal mungkin karena itu. Karena dari luar semua. Iya. Ya nggak apa-apa. Ya mungkin harga lebih mahal sebenarnya di luar nggak segitu sebenarnya. Cuman karena masuk ke sini harus bayar ini, bayar izin, bayar ini. Iya. Lebih mahal. Makanya banyak yang nitip, kalau keluar negeri kan banyak yang nitipnya handphone. Iya, iPhone. Ini nggak boleh. Bukan kena itu di cukai. Sekarang, kan dulu-dulu enggak. Iya. Karena duit Indonesia juga ada ini di luar negeri kan. Iya. Oke, itu sama kayak import sebenarnya jadinya. Iya, importnya tapi nggak resmi. Ini kan kalau import dia pakai cukai. Kalau ini kan iya bayar. Justin. Oke. Clear ya? Oke. Ya habis nih soalnya. Ya, jadi setelah ini GAU harus. Jadi setiap kita pengadaan, kalau misalnya tender nih, kayak Videotron kemarin sebut. Jadi harusnya tuh kita memang ngitung ya. Kan kalau berkacanya ke sini ya. Ini gue share ke Perpres lagi. Lu mau rapat CCTV ya, Mas? Ya, siang kan. Itu sama siapa? Sama BHP? Riddle, ya, vendor. Nih, referensi harga diberlakukan untuk pengadaan barang jasa dengan nilai HPS paling sedikit di atas 1 miliar. Ya. Tapi yang dapat preferensi itu cuma barang 25%. Ya, barang sama konstruksi. Sama konsumsi 7,5%. Jasa konsultan kagak dapet. Oke. Kalau mau lebih detail lagi ya lo lihat di modul dokumen pengadaan. Iya, ada di situ. Ini berubah nggak nih? Berubah nggak? Berubah. Ini share screen ini berubah nggak? Iya, berubah. Evaluasi teknis. Nah, iya. Iya. Pengadaan barang dalam hal produk yang memiliki TKDN dan BMP paling rendah 40%, maka produk dari luar negeri digugurkan. Jadi dalam satu tender pengadaan barang ya, dia ngajuin TKDN dan BMP-nya 40%. Gitu sih. Ya kita tender laptop lagi lah. Si Evercross ini TKDN dan BMP-nya 40%. Ternyata yang nawar selain Evercross ada HP, Lenovo yang dia produk asing, nggak punya TKDN. Ya, jadi kalau ada kasus kayak gitu, produk dari luar negeri gugur. Langsung secara otomatis ya? Iya. Meskipun hanya satu jenis barang dalam satu paket. Oh. Ini ada aturannya.
Jadi jangan tanya kenapa, ya udah ini kayak aturannya dibilang begini. Lo tau aja lo kalau gue mau nanya kenapa. Ini aturan, udah aturan tuh. Kebijakan untuk mengutamakan produk dalam negeri. Itu dasarnya awalnya. Ada lagi nggak? Nah, ini rumus evaluasi harga pengadaan barang. Jadi kalau tadi kan rumusnya ya tadi tuh 1/1 plus KP gitu ya. Ya, yang tadi di paparan. Iya. Jangan ngikutin itu lagi, ngikutinnya ini. Nah, jadi berarti yang kemarin? Nah, ya itu kan karena dalam rangka ngerjain soal ngikutinnya itu, ngikutinnya paparan. Ya udah, sekarang mah ngikutinnya ini. Nggak, makanya waktu yang lu kasih tahu gue kan yang itu. Terus gue tuh mikir, ini rumusnya tuh dari mana ya? Soalnya gue lihat di sini kan, gue lihat di apa? Ini kan TKDN gitu kan. Di ininya, kok rumusnya tapi nggak ada 1/, ini kok 1/, dari mana? Ya mungkin itu Perpres 16 2018 begitu. Iya nggak? Ini kan Perpres 12. Iya. Iya, bisa jadi beda. Bisa jadi. Dia ngikutin aturan aja, nggak usah mikirin kenapa. Kita bukan pembuat kebijakan. Oke. Ini ada contoh BTW juga, sama tuh ada contohnya. BTW itu ada Pokja baru apaan sih, Sitius? Ntar aja dulu, konsultan lagi, benggel gue. Itu juga HPS salah, itu harus jadi. Untuk gue lihat kan. 6 bulan sekarang udah bulan Juli. Oh iya. 5 bulan. 5 bulan sekarang udah bulan Juli. Gak mungkin 5 bulan. Iya lah, gak mungkin. Oke, ntar aja itu kita bahas. Kita rapat dulu PPK ini. Ini cara ngitungnya ya. Apa nih? Nah ini yang pakai sistem nilai tadi yang gue jelasin dulu. Oke. TKD nanti coba cari contoh TKD. Ya, ini barang. Ya sama lah kayak yang gue jelasin tadi, cuma rumus referensi harganya aja yang beda. Ya. Iya, oke. Oke. Thank you, Mas. Mungkin sementara itu dulu ya. Nanti kalau berkembang kasusnya nanti lagi. Gue minta dong rekaman ini dong. Rekaman ini? Iya, buat nambah-nambahin itu. Yes. AdSense. Yang nggak nambah-nambah. Iya, lu coba masukin ini ke YouTube, kan banyak yang nyari loh.